Malam itu hujan turun rintik-rintik. Udara terasa lembab, dinding rumah kontrakan kami yang sudah berjamur itu seakan tak mampu menahan dinginnya udara. Di atas kasur tipis yang tak layak lagi disebut kasur, anakku Rafa menggigil sambil merintih lemah. Matanya merah, keningnya panas membara, dan tubuhnya terus bergetar seperti menahan penderitaan yang tak bisa ia ungkapkan. "Ya Allah, Rafa kuat ya, nak," bisikku dengan suara gemetar. Aku menempelkan kain basah ke dahinya, berharap panasnya turun meski aku tahu, semua ini tak akan cukup. Sudah 3 hari Rafa demam tinggi. Hari pertama dan kedua aku masih bisa memberinya paracetamol sisa bulan lalu. Tapi hari ini, panasnya makin menggila. Dan kini tubuh mungilnya mulai kejang-kejang. Aku panik. Lututku gemetar. Aku tak tahu harus berbuat apa selain menggendongnya dan berlari keluar rumah di tengah hujan. Aku hanya pakai daster tipis dan sandal jepit. Rafa kubungkus dengan selimut lusuh sambil kupanggul erat-erat. "Pak Budi! Tolong, Pak!" teriakku di depan rumah tetangga, mengetuk pintu sambil menangis. Pak Budi keluar dengan wajah kaget. "Ayu? Astaga, kenapa anakmu?" "Rafa, dia kejang saya harus bawa ke rumah sakit. Tapi saya nggak punya uang bisa bantu saya, Pak." Aku sudah tak peduli lagi dengan harga diri. Demi anakku, aku siap memohon pada siapa saja. Tanpa banyak tanya, Pak Budi mengangguk. "Ayo naik motor saya. Rumah sakit terdekat ya?" Aku hanya bisa mengangguk sambil memeluk Rafa yang kini sudah mulai lemas. Selama perjalanan, aku terus menahan air mata. Dalam hatiku hanya ada satu kalimat yang terus kuulang, "Tolong selamatkan anakku, ya Allah." Kami sampai di IGD rumah sakit kecil di kota. Aku langsung berlari membawa Rafa ke dalam. Petugas medis menyambut dan segera membaringkannya di ranjang darurat. Aku melihat 2 suster dan 1 dokter muda langsung memeriksa anakku. Mereka memasang oksigen, selang infus, dan alat monitor detak jantung. Semua tampak begitu cepat dan mencekam. "Apa ibu punya kartu BPJS?" tanya petugas administrasi. Aku gelagapan. "Punya, tapi sudah tidak aktif. Suami saya berhenti bayarin 2 bulan terakhir." Petugas itu menghela napas. "Kalau begitu nanti akan kami klasifikasikan sebagai pasien umumnya, Bu. Mohon ditunggu untuk proses pendaftaran dan jaminan biaya rawat inapnya." Aku mengangguk pelan, meski aku tahu artinya, aku harus membayar mahal. Tapi saat ini, nyawa anakku lebih penting dari apapun. Aku berlari ke ruang tunggu dan mengeluarkan ponselku. Tanganku gemetar saat mencoba menghubungi suamiku. "Dimas, suami. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Aku coba lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Hingga akhirnya, aku mengirim pesan. "Mas, Rafa kejang-kejang. Aku bawa ke rumah sakit. Tolong segera datang. Aku nggak punya uang. Ini darurat, Mas." Tak ada balasan. Beberapa menit berlalu. Dokter keluar dan menjelaskan bahwa kondisi Rafa cukup serius. Ia harus rawat inap dan mendapatkan pengawasan ketat karena suhu tubuhnya sangat tinggi dan ia mengalami kejang demam. "Kalau terlambat penanganan, bisa berbahaya ya, Bu," kata dokter itu sambil menuliskan resep tambahan. Aku hanya bisa mengangguk, lalu duduk di kursi ruang tunggu. Dingin merayap ke tulang. Tidak hanya karena hujan yang masih turun, tapi juga karena hatiku terasa beku. Di saat seperti ini, suamiku, Dimas, tak bisa dihubungi. Beberapa jam kemudian, Pak Budi datang membawa 2 bungkus nasi dan air mineral. "Ini buat kamu, Yu. Tadi saya pinjam uang ke warung depan. Makan dulu, biar kamu kuat." Aku menunduk, air mata jatuh begitu saja. "Terima kasih, Pak. Saya benar-benar nggak tahu harus bilang apa." "Sudah. Yang penting sekarang anakmu selamat dulu. Nanti urusan biaya, kita pikirkan bareng." Hatiku remuk. Dimas tak muncul, tak memberi kabar, tak menjawab satu pun pesanku. Tapi di tempat lain, aku tahu dia pasti sedang bersama Ranti, janda sebelah rumah yang akhir-akhir ini makin genit. Aku masih ingat betul beberapa minggu lalu, ketika aku melihat Dimas pulang larut malam, membawa kantong belanja berisi parfum wanita. Saat kutanya, dia bilang itu titipan teman kantor. Tapi malam itu juga,
Aku melihat Ranti mengenakan parfum dengan aroma yang sama. Ranti itu janda anak satu, rumahnya persis di sebelah kontrakan kami. Awalnya dia sering datang ke rumah, pura-pura membantu saat aku sibuk cuci baju atau memasak. Tapi lama-lama, dia makin dekat dengan Dimas. Kadang mereka duduk di depan rumah, tertawa-tawa. Saat ku tegur, Dimas malah marah dan bilang aku cemburuan gak masuk akal. Janda itu butuh perhatian, Yu. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Dia cuma ngobrol biasa, katanya saat itu. Tapi hatiku selalu berkata lain. Aku bukan wanita bodoh. Aku tahu tanda-tanda pengkhianatan, hanya saja aku pura-pura buta karena aku tak punya pilihan. Aku tak punya uang. Aku hanya ibu rumah tangga yang hidupnya bergantung sepenuhnya pada suami. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Rafa sudah tertidur di ruang rawat. Aku duduk di kursi plastik sambil memandangi wajahnya yang kini tampak tenang meski selang infus masih menancap di tangannya. Ponselku bergetar. Ada notifikasi dari Instagram. Aku tak ingin buka awalnya, tapi jemariku otomatis mengusap layar. Foto baru dari akun Ranti Manja. Caption. Finally, short getawa yang menyenangkan banget. Makasih sayang buat hadiah dan waktunya tanda ciuman tanda ciuman tanda ciuman. Aku membeku. Di foto itu, tampak Ranti duduk di atas ranjang hotel, mengenakan gaun merah yang pernah kulihat di katalog butik mahal. Tangannya memegang kotak kecil berisi kalung berliontin emas. Dan yang membuatku muak, di pojok ranjang ada tangan pria, tangan Dimas. Aku tahu betul itu tangan suamiku. Air mataku jatuh satu persatu. Bukan karena Dimas mengkhianati aku, tapi karena dia memilih menghabiskan uang dan waktunya untuk pelakor, sementara anak kandungnya sendiri sedang melawan maut di rumah sakit. Dia bekerja keras bukan untuk kami, tapi untuk janda sebelah. Malam itu aku bersumpah dalam hati. Cukup sudah aku menjadi istri yang sabar. Cukup sudah aku menahan perih dan rasa malu. Aku akan bangkit. Demi Rafa. Demi diriku sendiri. Suatu hari, aku akan sukses. Dan saat hari itu tiba, Dimas akan melihat siapa yang ia sia-siakan. Pagi datang terlalu cepat. Di ruang rawat rumah sakit yang sempit, aku membuka mata dengan tubuh pegal dan mata sembab. Rafa masih tertidur lemah, tangan kecilnya digenggam erat olehku. Nafasnya sudah jauh lebih tenang dibanding semalam. Tapi hatiku justru semakin kacau. Ponselku tergeletak di meja samping tempat tidur. Tak ada balasan dari Dimas. Bahkan notifikasi WhatsAppku hanya berisi pesan dari beberapa grup tetangga. Tidak ada suamiku. Tidak ada kabar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menelan rasa sakit yang mendesak dada. Lalu tanpa sadar, jemariku kembali membuka Instagram. Aku mengetik nama akun Ranti Manja. Beberapa foto baru muncul. Di antaranya, foto selfie Ranti di dalam mobil mewah, lengkap dengan caption pamer. Naik mobil kesukaan aku bareng yang tersayang. Tang Yuya tanda ciuman tanda ciuman tanda ciuman. Mobil itu mobil Dimas. Mobil yang selama ini ia bilang rusak dan sedang diservis. Ternyata mobil itu bukan rusak, tapi dipakai untuk menyenangkan wanita lain. Aku nyaris membanting ponsel. Tapi aku tahan. Aku tidak boleh terpancing emosi. Tidak sekarang. Rafa masih butuh aku. Aku tidak boleh tumbang hanya karena satu lelaki brengsek dan satu pelakor murahan. Pintu ruang rawat terbuka perlahan. Seorang wanita masuk dengan membawa 2 kantong plastik berisi makanan dan buah. Aku menoleh. Mataku membelalak. Mbak Tari, tanyaku pelan, tak percaya. Iya, Ayu. Astaga, aku dapat kabar dari Pak Budi tadi malam. Maaf baru bisa datang pagi ini. Tari, sahabat lamaku sejak SMA, langsung memelukku erat. Air mataku tumpah lagi. Bukan karena sedih, tapi karena merasa ada seseorang yang masih peduli padaku dan anakku. Bagaimana keadaannya, Yu? Sudah stabil, tadi malam sempat kejang-kejang. Tapi alhamdulillah dokter bilang sekarang sudah membaik. Tari mengangguk pelan. Ia menatap wajahku lekat-lekat. Kamu kelihatan sangat lelah. Dan matamu bengkak. Kamu baik-baik saja? Aku menarik napas dalam-dalam. Entah bagaimana, mulutku akhirnya mengeluarkan semua unek-unek yang kutahan. Tentang Dimas yang tak bisa dihubungi,
tentang perselingkuhannya dengan janda sebelah rumah, tentang kepergian uang keluarga yang malah diberikan ke wanita lain. Tari mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, Ayu, aku nggak nyangka. Kukira kamu hidup bahagia setelah menikah? Aku tersenyum getir. Aku pun dulu kira begitu, Mbak. Tari menggenggam tanganku erat. Kamu harus bangkit. Jangan biarkan hidupmu hancur karena satu lelaki tak berguna. Kamu masih punya anak yang harus kamu perjuangkan. Aku menunduk. Kata-katanya menampar sekaligus menyadarkanku. Benar. Aku tak boleh terus jatuh. Rafa butuh ibu yang kuat. Aku harus memulai sesuatu. Malam harinya, Rafa sudah bisa duduk meski masih lemah. Aku membacakan dongeng pelan-pelan, berharap bisa membuatnya tertidur lebih cepat. Saat aku selesai, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Halo? Yu, akhirnya kamu angkat juga? Suaranya membuat dadaku bergetar. Dimas, akhirnya. Kamu di mana? Tanyaku dingin. Ya ampun, jangan marah dulu. Aku tadi pergi keluar kota. Ada urusan penting. Kamu tahu anakmu tadi malam hampir mati karena kejang-kejang? Aku harus pinjam uang ke Pak Budi buat bawa ke rumah sakit. Loh, kamu bisa sendiri toh? Aku kira kamu cuma drama. Lagian anak sakit itu hal biasa, Yu. Jangan manja. Aku juga capek kerja. Aku terdiam. Sesak. Ingin kuteriakkan semua amarahku, tapi aku tahu orang seperti Dimas tidak akan pernah berubah. Ia hanya mencari alasan untuk terus membenarkan dirinya sendiri. Sudah. Aku nggak butuh kamu lagi. Jangan pulang. Aku bisa urus semuanya sendiri, ucapku dingin. Halah. Sok kuat. Nanti juga kamu butuh aku. Klik. Teleponku tutup. Air mata mengalir, tapi kini bukan karena lemah. Tapi karena aku sedang melepaskan beban bertahun-tahun yang menghimpit dadaku. Keesokan harinya, Tari kembali menjenguk. Tapi kali ini ia membawa kabar yang mengejutkanku. Yuk ikut aku. Aku ada ide yang mungkin bisa bantu kamu pelan-pelan bangkit. Kami berdua duduk di kantin rumah sakit. Tari membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa katalog dan brosur. Ternyata ia membuka toko perlengkapan bayi dan anak-anak di daerah dekat pasar. Ia butuh bantuan untuk melayani pembeli dan membungkus pesanan. Kamu bisa mulai bantu aku dari rumah dulu. Misalnya bungkus pesanan, buat paket, atau bantu balas pesan di HP. Nggak harus langsung datang ke toko. Yang penting, kamu mulai gerak. Aku memandangi brosur itu. Hatiku berdebar. Mungkin inilah pintu kecil yang diberikan Tuhan untuk aku lewati. Awal dari perubahan. Tapi Mbak, aku nggak punya HP bagus. HP-ku jadul. Lemot. Aku nggak ngerti jualan online. Kamu belajar pelan-pelan. Kalau kamu sungguh-sungguh, aku percaya kamu bisa. Aku memeluknya erat. Terima kasih kamu datang di saat aku benar-benar hampir menyerah. 2 hari kemudian, Rafa diizinkan pulang. Tagihan rumah sakit cukup besar, tapi aku berjanji pada Pak Budi akan mencicilnya. Sementara itu, aku mulai bantu Tari dari rumah. Malam-malamku kini diisi dengan membungkus pesanan popok, botol susu, dan pakaian bayi. Aku juga mulai belajar mengoperasikan aplikasi marketplace dari HP bekas yang Tari pinjamkan. Meski hari-hariku melelahkan, tapi aku merasa hidupku mulai punya arah. Setiap kali aku melihat Rafa tertawa atau tidur nyenyak, aku merasa punya kekuatan yang tak bisa digoyahkan siapapun. Seminggu kemudian, kabar tak terduga datang. Tetangga bilang Dimas sudah tak tinggal bersama Ranti. Ranti katanya sudah dekat dengan pria lain yang lebih kaya dan membawa mobil baru. Dimas ditendang keluar. Aku tersenyum kecil saat mendengar kabar itu. Bukan karena senang atas penderitaan Dimas, tapi karena Tuhan menunjukkan keadilan dengan caranya sendiri. Dan sekarang, aku punya satu tujuan, sukses. Aku akan buktikan bahwa aku bisa hidup tanpa dia. Bahkan lebih baik. Karena aku bekerja untuk diriku dan anakku, bukan untuk pelakor murahan seperti yang ia pilih. Hari demi hari kulalui dengan tubuh lelah, tapi hatiku lebih damai. Meski tak lagi ditemani suami, hidupku terasa lebih ringan. Tak ada lagi bentakan, tak ada lagi malam-malam gelisah menunggu lelaki yang tak pulang. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan sederhana untuk Rafa.
bubur ayam, atau roti isi telur, apapun yang bisa kubuat dari bahan seadanya. Setelah Rafa berangkat sekolah, aku mulai bekerja dari rumah, membungkus pesanan-pesanan toko Mbak Tari yang mulai ramai. Kadang aku harus bekerja sampai malam, mencatat pesanan, membalas chat pelanggan lewat HP bekas yang sempat dipinjamkan Tari. HP itu tidak canggih, sering hang, tapi tetap saja sangat berarti untukku. Sebab lewat alat sederhana itulah, aku bisa menghasilkan uang dari rumah. Tari memberiku upah mingguan. Memang tak banyak, tapi cukup untuk kebutuhan harian dan sedikit cicilan utang ke Pak Budi. Belum cukup untuk menyewa rumah yang lebih baik atau membeli pakaian baru untuk Rafa, tapi cukup untuk membuatku tetap bisa tersenyum dan percaya diri. Yang lebih penting, Rafa tumbuh sehat. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berkata, "Ibu hebat. Ibu nggak pernah nyerah." Kata-kata itu seperti vitamin terkuat yang pernah kumiliki. Suatu pagi, aku tengah membungkus paket saat terdengar suara motor berhenti di depan rumah kontrakan. Aku intip dari jendela, Dimas. Tubuhnya lebih kurus. Pakaiannya kusut. Wajahnya tidak segagah dulu. Ia mengetuk pintu pelan. "Ayu, buka pintunya, Yu. Aku mau bicara," katanya dari luar. Aku membuka pintu setengah. "Ada apa? Boleh aku masuk?" "Ngomong saja di luar." Dimas menarik napas panjang. Aku tahu aku salah. Aku udah dihukum sama Tuhan, Yu. Ranti ninggalin aku begitu aja. Uangku habis buat dia. Dan sekarang aku nggak punya siapa-siapa lagi kecuali kamu dan Rafa. Aku tertawa sinis. "Kamu baru ingat Rafa setelah janda pelakor itu buang kamu kayak sampah?" "Yu, tolong kasih aku kesempatan. Kita mulai lagi dari awal. Aku janji berubah." Aku memandangi wajahnya lekat-lekat. Dulu aku selalu bermimpi Dimas akan berkata begitu. Tapi kini, kata-kata itu tak berarti apa-apa lagi. "Aku nggak butuh kamu, Mas. Anakku nggak butuh kamu. Kamu bahkan nggak ada waktu anakmu sekarat. Sekarang kamu datang karena kamu kehilangan pelarianmu. Aku bukan tempat pelarian. Jadi kamu benar-benar nolak aku." Aku mengangguk. "Iya. Sekarang pergilah. Ini rumahku, bukan tempatmu lagi." Dimas menunduk, lalu berjalan kembali ke motornya tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menutup pintu dan bersandar. Lututku lemas, tapi aku merasa menang. Untuk pertama kalinya, aku bisa berdiri tegak melawan laki-laki yang dulu kuanggap segalanya. Beberapa minggu kemudian, Tari datang ke rumah dengan senyuman lebar. Ia membawa undangan pameran produk UMKM tingkat kecamatan. Ia menyarankanku untuk ikut. "Kamu udah bantu kemas produk dan ngerti basic jualan. Sekarang waktunya kamu punya produk sendiri, Yu." "Tapi aku belum punya modal," ucapku ragu. "Aku bantuin. Aku pinjamkan sedikit uang untuk beli bahan. Kita buat produk bareng. Kamu bisa buat bantal menyusui, perlak, atau tas perlengkapan bayi. Kan kamu juga bisa jahit, dulu pernah kursus, kan?" Aku mengangguk pelan. Semangat mulai muncul dalam dada. Selama beberapa hari berikutnya, aku fokus menjahit produk pertamaku. Dengan mesin jahit tua milik almarhumah ibuku yang masih kusimpan, aku membuat beberapa bantal menyusui dan perlak bayi dengan motif lucu. Rafa juga ikut membantuku memasang label kecil bertuliskan, "Rafa Bigots, Handle with Love." Hari pameran tiba. Aku gugup setengah mati. Tapi Tari menyemangati dan menemaniku sepanjang hari. Boothku memang kecil, tapi produkku mencuri perhatian banyak ibu-ibu muda. Ada satu ibu muda berhijab yang membeli 2 perlak dan bertanya, "Mbak jual online juga? Aku pengen pesen lebih banyak buat hampers." Aku gugup menjawab, belum tapi nanti saya usahakan, Bu." Hari itu, aku pulang dengan kantong hampir penuh dan hati yang meluap dengan rasa percaya diri. Malamnya, Rafa memelukku erat. "Ibu, aku bangga banget sama ibu. Teman-teman di sekolah juga suka lihat tas makan siang buatan ibu." Aku menatapnya lama, lalu mencium keningnya. "Terima kasih ya, Nak. Karena kamu, ibu jadi kuat." Beberapa minggu berikutnya, aku makin sibuk. Pesanan bertambah. Aku membuka akun Instagram dan TikTok sederhana untuk menjual produk. Rafa bahkan membantuku membuat video singkat untuk promosi.
Tari kemudian mengenalkanku dengan salah satu kenalannya yang kerja di Dinas UMKM. Mereka tertarik dengan ketekunanku dan mengajakku ikut pelatihan pengemasan dan pemasaran digital. Di sana, aku belajar lebih banyak tentang bagaimana membuat produk tampil menarik di media sosial. Aku juga belajar bagaimana cara mencatat keuangan usaha dengan rapi. Setelah pelatihan selesai, aku mendapatkan sertifikat. Dan satu hal yang tak pernah aku duga, aku ditawari tempat tetap untuk membuka lapak di pusat oleh-oleh kota. Aku menangis. Dulu aku menangis karena sakit hati. Sekarang aku menangis karena tak menyangka hidupku bisa berubah sejauh ini. Suatu sore, saat aku sedang membereskan pesanan, suara motor berhenti di depan rumah. Aku intip dari jendela. Dimas lagi. Tapi kali ini, ia tidak datang sendirian. Ia datang dengan ibunya, mertuaku. Ayu, kamu keterlaluan. Anak saya itu cuma salah sesaat. Kamu sebagai istri harusnya sabar. Ini rumah tangga, bukan sinetron, hardik ibu mertuaku begitu aku membuka pintu. Aku tersenyum tipis. Saya memang bukan bintang sinetron, Bu. Tapi saya juga bukan pelayan. Saya berhak hidup bahagia dan dihargai. Ibu egois. Rafa itu cucu saya. Saya mau ketemu cucu saya, katanya sambil mencoba masuk. Silakan ketemu cucunya, tapi jangan berharap saya akan kembali pada Dimas. Sudah terlalu banyak luka yang dia berikan. Aku mempersilakan ibu mertua masuk dan bertemu Rafa. Tapi setelah itu, mereka pergi tanpa sepatah kata. Aku menutup pintu rumah, lalu duduk di lantai. Hati ini masih bergetar, tapi bukan karena takut. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar merdeka. Aku bukan lagi Ayu yang hanya bisa menangis dan memohon. Aku kini Ayu yang berani berkata tidak pada luka dan pengkhianatan. Karena hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan oleh mereka yang tak tahu cara menghargai. Aku mulai terbiasa hidup tanpa Dimas. Tak ada lagi caci maki karena masakan yang asin, tak ada lagi wajah masam tiap kali aku minta uang untuk beli susu Rafa. Rumah kami yang sederhana terasa lebih hangat dan damai tanpa kehadirannya. Hanya ada aku dan Rafa, dua manusia yang saling menguatkan di tengah badai. Usahaku pun perlahan berkembang. Pesanan datang tiap hari. Bahkan satu toko perlengkapan bayi di pusat kota tertarik untuk menjual produk-produk buatanku. Tari juga sering mengajakku ikut bazar UMKM keliling kota. Aku tak pernah menyangka, perempuan yang dulu hanya diam menahan lapar karena tak punya uang sekarang berdiri percaya diri menjajakan karyanya. Namun ternyata, ketika aku sudah mulai berdiri tegak, Dimas kembali datang, membawa masalah baru. Pagi itu, ketika aku tengah menyusun paket hampers untuk pelanggan, pintu rumahku diketuk keras. Ayo, keluar kamu. Aku langsung tahu itu suara Dimas. Suara yang dulu bisa membuat jantungku gemetar karena takut. Tapi kini, aku justru merasa tenang. Aku membuka pintu. Dimas berdiri dengan wajah merah padam. Di belakangnya, terlihat motor bututnya yang kini penuh goresan. Ada apa? Tanyaku singkat. Kamu ini kurang ajar, ya? Gara-gara kamu, ibu marah-marah ke aku. Kamu adu domba aku sama ibuku, ya? Aku mengernyitkan alis. Aku nggak pernah adu domba siapapun. Aku cuma bilang kebenaran. Aku dan Rafa nggak butuh kamu lagi. Itu saja. Dimas menunjuk ke arahku, nadanya meninggi. Kamu pikir kamu hebat sekarang ya? Cuma karena jualan recehan online begitu. Aku tersenyum sinis. Aku mungkin cuma jualan recehan, Mas. Tapi dari recehan itu aku bisa beli susu Rafa tanpa minta-minta. Aku bisa bayar kontrakan, bisa cicil utang rumah sakit. Semua tanpa bantuanmu. Jangan sombong, Yu. Aku masih suamimu. Kamu itu masih istri sah aku. Aku menatap tajam. Istri sah yang kamu tinggalkan saat anakmu kejang-kejang. Istri sah yang kamu gantikan dengan janda tetangga sebelah. Sekarang kamu datang karena kamu ditendang? Maaf, Mas. Aku bukan pelabuhan daruratmu. Dimas terlihat kehilangan kata. Matanya memerah, rahangnya mengeras. Tapi ia tahu, tak ada yang bisa ia bantah dari ucapanku. Ia membalikkan badan, menendang batu kecil di depan pagar, lalu pergi sambil mengumpat.
Aku berdiri tegak di depan rumah, menatap punggungnya yang menjauh. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari ikatan yang hanya membuatku menderita. Namun masalah tak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Ranti, wanita yang menghancurkan rumah tanggaku, muncul di toko bazar tempatku berjualan. Ia memakai pakaian mencolok, berdandan menor, dan berdiri di depan butku sambil melipat tangan di dada. Jadi ini kerjaan kamu sekarang? Jualan popok sama bantal bayi, katanya sambil tertawa sinis. Aku menoleh tanpa emosi. Iya. Kenapa? Ada yang salah? Kasihan banget hidup kamu. Suami ninggalin, sekarang banting tulang buat hidup. Kalau aku sih tinggal selonjor, banyak yang antri buat nyenengin aku. Aku menarik napas panjang. Aku bisa saja membalas dengan hinaan lebih tajam, tapi aku sadar, diamku jauh lebih menyakitkan. Kamu tahu, Ranti, saat kamu sibuk pamer barang-barang dari Dimas, aku sibuk nyelamatin nyawa anakku. Saat kamu makan di restoran mahal, aku numpang nasi bungkus dari tetangga. Tapi lihat sekarang. Aku berdiri di sini, bukan karena pria, tapi karena kerja keras. Dan kamu? Hanya hidup dari sisa-sisa uang orang. Ranti tersentak. Wajahnya memerah. Awas kamu, Yu. Jangan songong. Aku tersenyum. Aku nggak songong. Aku cuma kenyang dihina. Sekarang aku cuma menunjukkan bahwa aku bisa berdiri tanpa suamimu. Tanpa kamu. Ranti pergi dengan langkah berat. Banyak mata memandang kami. Beberapa pedagang tersenyum padaku dan memberi isyarat salut. Mereka tahu siapa aku. Mereka tahu perjuanganku. Setelah kejadian itu, aku semakin fokus membesarkan usahaku. Aku menambah satu mesin jahit kecil dari hasil tabungan dan mulai merekrut satu ibu tetangga untuk membantuku. Kini, bukan hanya bantal dan perlak, tapi aku mulai membuat tas gendong, apron menyusui, hingga matras bayi. Aku menamakan usaha kecilku, Rafa Baby Craft. Nama yang kupilih karena anakku adalah alasan aku bertahan dan bangkit. Rafa juga semakin membanggakan. Ia sering membantuku menyiapkan paket, menempel label, bahkan menuliskan kartu ucapan kecil yang membuat pelanggan tersenyum. Terima kasih sudah mendukung usaha ibuku. Doakan aku jadi anak hebat ya. Kata-kata polosnya menjadi ciri khas toko online kami. Salah satu pelanggan bahkan mengunggah foto hampers kami dan viral di TikTok. Sejak saat itu, pesanan membanjiri. Aku tak menyangka, dari rumah kontrakan sempit, usahaku mulai dikenal banyak orang. Bahkan Baktari menangis saat melihat omzetku sebulan terakhir. Yu, aku bangga banget. Kamu berhasil. Dan kamu layak bahagia, ucapnya sambil memelukku erat. Namun saat hidupku perlahan menuju titik terang, Dimas kembali muncul. Tapi kali ini bukan marah-marah. Ia datang dengan wajah memelas. Pakaiannya lebih lusuh dari sebelumnya. Ternyata ia kehilangan pekerjaan. Ranti menyebarkan gosip bahwa Dimas suka meminta uang pada wanita, dan perusahaan tempatnya kerja tidak bisa menoleransi reputasi buruk itu. Ayo, aku minta tolong. Tolong aku, Yu. Sekali ini saja. Aku butuh kerja. Aku apa? Aku menghela napas. Lalu kenapa kamu datang ke aku? Karena kamu satu-satunya orang yang pernah tulus ke aku. Aku diam. Ada sebersit iba, tapi aku juga ingat luka. Luka yang belum sepenuhnya sembuh. Aku bisa bantu kamu cari pekerjaan serabutan. Tapi jangan pernah berharap kembali dalam hidupku. Rafa tetap anakmu, tapi aku bukan lagi istrimu. Dimas menunduk. Ia paham. Malamnya, saat aku duduk bersama Rafa menyortir stok barang, anakku menatapku dengan tatapan polos. Bu, kenapa ayah nggak tinggal sama kita? Aku terdiam. Pertanyaan itu lama tidak muncul sejak perpisahan kami. Ayah, punya jalan hidup sendiri, nak. Ibu dan ayah nggak cocok tinggal bareng. Tapi kamu tetap boleh sayang ayah, ya? Rafa mengangguk pelan. Tapi aku lebih sayang ibu. Soalnya ibu selalu ada. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Ibu akan selalu ada. Selamanya. Hari-hari terus berlalu. Dari seorang ibu yang dulu tak bisa membeli obat untuk anaknya, kini aku menjadi perempuan yang bisa berdiri di kakinya sendiri.
Aku bekerja untuk anakku, bukan untuk menyenangkan pelakor. Aku hidup bukan untuk mempertahankan status istri, tapi untuk membangun harga diriku. Dan setiap malam, saat kulihat Rafa tidur nyenyak, aku tahu aku sudah berada di jalur yang benar. Hari-hari setelah kepulangan Rafa dari rumah sakit menjadi titik balik dalam hidup Ayu. Meski tubuhnya lelah, pikirannya terus dipenuhi dengan satu tujuan. Ia tak mau lagi menjadi wanita yang bergantung pada suami. Terlalu lama ia membiarkan dirinya diinjak-injak, terlalu lama ia bertahan hanya karena takut memulai dari nol. Ayu mengingat janji dalam hati saat melihat Rafa tergolek tak berdaya di ranjang rumah sakit. Ia harus bangkit, demi anaknya, demi harga dirinya. "Yuk, bantuin Bak rapikan stok kain ini ya," ujar Mbak Tari, menyambut Ayu yang datang ke toko pada pagi hari. Ayu mengangguk cepat. Sejak hari pertama bekerja di toko bahan milik sahabat lamanya itu, Ayu tak pernah datang terlambat. Meski harus berjalan kaki hampir 2 kilometer, ia selalu datang lebih awal. Pekerjaannya di toko tak besar. Mulai dari membersihkan rak kain, membantu pembeli, hingga mengepak pesanan online. Namun dari situlah, Ayu mulai belajar satu hal penting, peluang. Sambil membantu pelanggan memilih bahan kebaya, Ayu memperhatikan warna, jenis kain, harga per meter, bahkan cara berbicara Mbak Tari melayani. Setiap celah ia manfaatkan sebagai pembelajaran. Pulang dari toko pun, Ayu tak langsung tidur. Ia mulai menonton video tutorial menjahit dari ponselnya yang layarnya sudah retak. Kadang sambil menjahit baju-baju bekas Rafa yang sobek agar tak perlu beli baru. "Ayu, coba lihat deh, ini ada pelatihan menjahit gratis dari Dinas UMKM. Mau ikut?" tanya Mbak Tari suatu hari sambil menyodorkan brosur. Ayu menatap selebaran itu dengan mata berbinar. "Serius, Mbak? Aku boleh daftar?" "Boleh lah. Kamu kan sekarang udah rajin, sayang kalau nggak diseriusin. Kalau kamu bisa, kita bisa buka jahitan di toko juga," ucap Mbak Tari, menyemangati. Dengan semangat yang membara, Ayu mendaftar pelatihan itu. Pelatihannya hanya seminggu, tapi cukup memberi banyak pengetahuan dasar. Dari cara mengukur, memotong pola, menjahit dengan teknik rapi, hingga cara memasarkan lewat sosial media. Setelah pelatihan selesai, Ayu kembali membawa ilmu baru ke rumah. Ia mulai menjahit tas belanja dari kain perca toko dan menjualnya dengan harga murah ke ibu-ibu sekitar. Meski untungnya hanya 1.000–2.000, namun perlahan mulai banyak yang memesan. "Ayu, bisa bikinkan daster buat saya? Yang kayak kemarin itu, enak dipakai?" tanya Bu Ririn, tetangganya. "Insya Allah bisa, Bu. Boleh saya ambil ukuran besok pagi?" Daster, masker kain, serbet, hingga baju anak-anak, Ayu kerjakan semuanya dengan satu mesin jahit tua pemberian Mbak Tari. Mesin itu awalnya hanya pajangan toko, tapi kini menjadi alat penyambung hidupnya. Dari hasil menjahit dan bekerja di toko, Ayu mulai mencicil utang ke Bu Neneng, tetangganya yang dulu membantu membayar biaya rumah sakit Rafa. "Bu Ayu, pelan-pelan saja. Saya tahu Ibu sedang berjuang. Saya ikhlas kok bantu," ucap Bu Neneng lembut. Tapi Ayu tak ingin menggantungkan kebaikan orang terlalu lama. Ia tahu, harga dirinya harus ditegakkan lewat usaha sendiri. Karena itu, ia bekerja 2 kali lipat lebih keras. Bahkan kadang ia menjahit hingga tengah malam, hanya berhenti sebentar untuk menenangkan Rafa yang rewel karena gatal-gatal atau digigit nyamuk. Di saat yang sama, Dimas semakin tak ada kabar. Uang pun tak pernah lagi ia berikan. Nomor Ayu diblokir, dan satu-satunya informasi tentang Dimas hanyalah dari tetangga yang kebetulan melihatnya keluar masuk rumah janda sebelah, Ranti, dengan motor baru dan belanjaan mewah. Kayaknya tuh janda memang mantranya kuat, "Yu." Dimas sampai segitunya nggak balik rumah, gumam tetangga sebelah. Ayu hanya tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum pahit penuh luka. Dimas memang bukan lagi bagian dari kehidupannya sekarang. Dan Ayu sudah siap berjalan tanpa sosok suami di sisinya. Namun suatu malam, saat Ayu baru saja menuntaskan pesanan daster kelima, ia menerima pesan dari akun Instagram kecil yang baru saja ia buat untuk memasarkan produknya. "Mbak Ayu, saya lihat dasternya bagus. Bisa dikirim ke Semarang? Mau pesen 5 dulu." Ayu menahan napas. Itu artinya, produk buatannya mulai menarik perhatian orang luar kota. Peluang?
Itulah sinar kecil yang selama ini ia tunggu. Dalam 2 bulan, Ayu menerima lebih dari 30 pesanan lewat Instagram dan WhatsApp. Tak semua berjalan mulus, kadang salah ukuran, kadang bahan telat datang dari toko, atau mesin jahit mogok di tengah malam. Tapi semua itu tak membuat Ayu mundur. Ia mulai memberanikan diri membeli bahan dalam jumlah besar dari grosir agar harga bisa ditekan. Mbak Tari pun terus memberi dukungan, bahkan membantunya membuat logo brand kecil untuk usahanya. Duster Kita, itulah nama brand rumahan yang dipilih Ayu. Filosofinya sederhana, duster yang nyaman, dibuat dari tangan ibu-ibu untuk ibu-ibu lain. Suatu siang, saat Ayu tengah sibuk menyortir bahan, datang seorang ibu muda dari kecamatan sebelah. Apa benar ini rumah Bu Ayu, yang bikin duster online? Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya tertarik mau ikut jahit juga, Bu. Saya mantan TKW, tapi sekarang nganggur. Bisa nggak saya bantu produksi? Ayu kaget. Untuk pertama kalinya, ada orang yang ingin bekerja padanya. Awalnya Ayu ragu, tapi ia pun teringat betapa sulitnya masa lalu. Maka ia memutuskan untuk berbagi. Saya belum bisa bayar besar, tapi kalau ibu mau belajar dulu, kita bagi hasil dari penjualan. Dan dari situlah, Ayu resmi menjadi pemilik usaha rumahan dengan 2 penjahit tambahan. Ia membuka ruangan kecil di belakang rumah kontrakannya sebagai tempat kerja, dan perlahan butiknya mulai terbentuk, meski hanya sederhana, dengan rak kayu dan gantungan dari bambu. Rafa kini mulai sekolah TK. Setiap pagi, Ayu mengantarnya dengan sepeda ontel warisan ayahnya. Bocah kecil itu tumbuh ceria dan pintar, tak lagi lemah seperti dulu. Bu, nanti kalau aku besar, aku mau bantu ibu bikin duster juga ya, ujar Rafa sambil tersenyum. Ayu memeluk anaknya erat. Ibu kerja untuk kamu, nak. Ibu mau kamu bahagia. Saat itulah Ayu sadar, ia tak pernah kehilangan apapun, kecuali pria yang tak pernah benar-benar mencintainya. Kini ia punya Rafa. Ia punya harapan. Ia punya masa depan. Dan di kejauhan sana, Ayu tahu akan tiba waktunya Dimas melihat semua pencapaian ini. Saat itu tiba, bukan dendam yang ingin ia tunjukkan, tapi kekuatan. Bahwa wanita yang dulu ia abaikan, kini berdiri tegak tanpa dirinya. Sinar matahari pagi menyinari butik kecil milik Ayu yang kini berdiri megah di tengah deretan toko di pinggiran kota. Pelang bertuliskan, Rafa Collection, menggantung di atas pintu masuk, mencolok dengan warna emas yang elegan. Ayu berdiri di depan kaca besar butik itu, memandangi bayangannya yang kini jauh berbeda dari wanita kurus lemah yang dulu memohon-mohon uang dari suaminya. Hari ini adalah hari spesial. Butiknya baru saja diundang untuk mengikuti pameran busana UMKM di pusat kota. Ia tidak menyangka, usaha kecil-kecilan menjahit gamis dan baju anak-anak dari kamar sempit rumah kontrakan dulu kini berkembang menjadi butik yang diperhitungkan. Bahkan beberapa artis lokal mulai mengenakan rancangannya. Ayu melangkah masuk ke dalam butik. Para karyawannya, ibu-ibu rumah tangga yang dulu juga mengalami nasib serupa dengannya, menyapa hangat. Bu Ayu, ini kain batik yang baru datang dari Solo, ujar Lucy, salah satu karyawan yang sudah 2 tahun bekerja dengannya. Terima kasih, Lus. Tolong simpan di rak khusus ya. Nanti kita pakai untuk koleksi lebaran, jawab Ayu sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Mbak Tari datang membawa kabar gembira. Ayu, kamu masuk di majalah Perempuan Tangguh edisi bulan depan. Mereka ingin wawancara dan foto di butik ini. Ayu menutup mulutnya kaget, air matanya nyaris menetes. Dulu ia hanya wanita biasa yang tak dianggap, yang bahkan suaminya sendiri lebih memilih janda tetangga. Tapi sekarang, dunia seakan memutar balik semua rasa sakit itu menjadi cahaya keberhasilan. Sore harinya, saat Ayu baru saja selesai memeriksa pesanan online, sebuah motor berhenti di depan butiknya. Hatinya langsung tercekat saat melihat siapa yang turun dari motor itu. Dimas. Pria itu tampak jauh berbeda dari terakhir kali Ayu melihatnya. Tubuhnya kurus, wajahnya kusut, dan pakaiannya lusuh. Tak ada lagi parfum mahal atau kemeja licin yang biasa ia pakai saat masih bersama Ranti. Ayu, panggil Dimas lirih dari luar pintu kaca. Ayu berdiri diam. Beberapa karyawannya mulai melirik dan berbisik pelan. Tapi Ayu memberi kode agar mereka kembali bekerja.
Dengan langkah tegas, ia keluar menemui pria yang pernah menghancurkan hidupnya. "Ngapain kesini?" tanya Ayu tanpa basa-basi. "Aku cuma mau lihat kamu dan Rafa." "Aku kangen," jawab Dimas sambil menunduk. Ayu menatapnya tajam. "Kangen? Waktu anakmu kejang, kamu di mana?" "Waktu aku berlari-lari cari utangan buat rumah sakit, kamu lagi berenang di kolam villa dengan pelakor janda sebelah." Dimas terdiam. Ia tak punya jawaban. Luka-luka masa lalu kini menghunus balik ke dadanya. "Aku salah, Ayu. Aku akui semua. Tapi Ranti, dia ninggalin aku waktu tahu aku dipecat dari kantor. Semua uangku habis buat dia. Dia pergi sama cowok lain yang lebih kaya." Suara Dimas bergetar. Ayu menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia tak merasa kasihan. Bahkan tak ada secuil pun rasa rindu pada lelaki ini. Yang ada hanya kejengkelan dan sedikit rasa puas melihat kejatuhan pria yang dulu merendahkannya. "Dulu kamu kerja keras bukan buat keluarga, tapi buat perempuan itu. Sekarang kamu baru sadar siapa yang benar-benar peduli." "Tapi aku bukan perempuan yang sama lagi, Mas. Aku sudah cukup kuat untuk tidak mengemis cinta suami sendiri." Dimas meneteskan air mata, namun Ayu tak tergugah. "Kalau kamu memang sayang Rafa, kamu boleh lihat dia. Tapi jangan ganggu hidupku lagi," tegas Ayu sebelum berbalik masuk ke dalam butik. Malam harinya, Ayu duduk di kamar sambil memandangi Rafa yang tertidur pulas. Bocah itu kini tumbuh sehat dan ceria. Ia pintar membaca, senang menggambar, dan tak pernah lagi rewel soal makanan seperti dulu. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rani, salah satu pelanggan tetapnya. "Bu Ayu, baju gamis saya sudah sampai. Bagus banget. Saya posting ya di IG. Semoga makin laris ya." Ayu tersenyum. Ia membalas dengan ucapan terima kasih dan emoji hati. Dalam hati ia membisikkan doa, semoga lebih banyak orang yang percaya pada karyanya. Beberapa hari kemudian, saat pameran UMKM di pusat kota, Ayu tampil memukau mengenakan busana rancangannya sendiri. Ia berdiri di atas panggung kecil saat pembawa acara memperkenalkan dirinya sebagai perempuan inspiratif yang bangkit dari keterpurukan menjadi pengusaha sukses. Ayu hampir tak percaya saat penonton berdiri memberikan tepuk tangan. Dalam keramaian itu, matanya tak sengaja menangkap sosok Dimas yang berdiri di pojok, mengenakan jaket tua, menatap penuh penyesalan. Seketika Ayu sadar bahwa sukses bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa ia bisa berdiri sendiri, bahkan lebih tinggi dari yang pernah menjatuhkannya. Beberapa minggu kemudian, Ayu mendapat undangan dari Dinas Koperasi untuk menjadi mentor UMKM bagi perempuan-perempuan korban kekerasan rumah tangga dan penelantaran ekonomi. Ia pun mulai aktif memberikan pelatihan menjahit dan bisnis kecil bagi ibu-ibu yang senasib dengannya dulu. Di sebuah pelatihan, salah satu peserta menghampirinya dan berkata, "Bu Ayu, saya dulu lihat ibu menangis di rumah sakit bawa anak, sekarang ibu jadi inspirasi saya. Saya juga mau bangkit, Bu." Kata-kata itu lebih berharga dari semua penghargaan dan omset yang ia dapat. Ayu merasa hidupnya kini benar-benar berarti. Sementara itu, hidup Dimas semakin terpuruk. Ia bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, sesekali menjadi tukang parkir. Tak ada lagi tawa sombong, tak ada lagi rokok mahal. Hanya penyesalan yang menemaninya. Suatu sore, ia melihat Ayu dan Rafa dari jauh, berjalan bersama sambil tertawa. Mereka tampak bahagia, damai, dan mandiri. Ia hanya bisa memandangi dari jauh, menelan pahitnya keputusan masa lalu yang kini menjadi bumerang. Di ruang kerjanya malam itu, Ayu menulis di jurnal pribadinya. "Dulu aku menangis karena ditinggal, diremehkan, dan dianggap tak berharga. Tapi semua air mata itu kini menjelma jadi kekuatan. Aku tak perlu membalas dendam. Kesuksesanku adalah tamparan paling keras untuk mereka yang mengira aku akan hancur. Aku bukan wanita yang kau tinggalkan dulu. Aku adalah ibu yang bangkit demi anaknya, dan perempuan yang tak akan pernah bergantung lagi pada lelaki yang tak tahu diri." Pagi itu, Ayu duduk di teras rumah barunya, sebuah rumah mungil namun indah dengan taman kecil penuh bunga. Tak ada lagi dinding lembab dan atap bocor. Tak ada lagi panci kosong dan isak tangis yang ia sembunyikan dari Rafa. Yang ada kini hanya ketenangan, kerja keras yang berbuah,
dan cinta yang sederhana namun utuh. Rafa duduk di sampingnya, menggambar sambil bersenandung kecil. "Mama, besok aku pentas baca puisi, loh," ucap Rafa ceria. "Wah, bagus. Puisi tentang apa, sayang?" "Judulnya, Ibuku Hebat. Aku bikin sendiri. Boleh Mama ikut nonton?" Ayu tersenyum sambil mengusap kepala anak semata wayangnya. "Tentu boleh, Nak. Mama akan duduk paling depan dan beri tepuk tangan paling keras." Beberapa tahun sudah berlalu sejak Ayu meninggalkan masa lalunya yang kelam. Dimas tak lagi muncul, hanya sesekali ia mengirim pesan menanyakan kabar Rafa. Ayu tak pernah membalasnya panjang-panjang. Ia memilih menjaga jarak, karena luka yang dulu terlalu dalam untuk dilupakan. Ranti, si pelakor janda sebelah, kabarnya kini tinggal di rumah kontrakan kecil. Kehidupannya berantakan sejak lelaki yang ia kejar meninggalkannya demi wanita lain. Karma memang selalu datang, entah cepat atau lambat. Namun Ayu bukan tipe wanita yang menari di atas penderitaan orang lain. Ia memilih sibuk membangun hidupnya, memperluas usahanya, dan menguatkan hati ibu-ibu lain yang senasib. Di hari pentas puisi Rafa, aula sekolah ramai oleh orang tua murid. Ayu mengenakan gamis hasil desain sendiri, sederhana namun anggun. Ia duduk di barisan depan, jantungnya berdebar bangga. Ketika Rafa naik ke panggung, membawa kertas puisi dan mulai membaca, tak sedikit orang tua yang terharu. Suaranya jelas, intonasinya mantap, dan kata-katanya menusuk kalbu. "Ibuku hebat, meski tak punya sayap, tapi bisa membuatku terbang tinggi. Ibuku kuat, meski tak pernah bertinju, tapi bisa menang melawan dunia. Ibuku menangis diam-diam, tapi tersenyum di depan orang. Ibuku bekerja dari pagi sampai malam, demi aku tetap bisa makan dan belajar. Ibu, terima kasih karena tidak pernah menyerah. Terima kasih karena tetap berdiri saat banyak orang memilih meninggalkan kita." Saat Rafa menutup puisinya, ruangan sunyi sejenak sebelum akhirnya tepuk tangan membahana. Ayu menangis, bukan karena sedih, tapi karena terharu melihat betapa dalam anak itu memahami perjuangannya. Beberapa minggu setelah acara itu, Ayu mendapat panggilan dari seorang pengusaha nasional yang tertarik bekerja sama. Ia diundang ke Jakarta untuk mempresentasikan desain produknya yang dinilai unik dan bernilai lokal tinggi. Dengan semangat, Ayu berangkat. Di gedung megah perkantoran itu, ia berdiri percaya diri. Matanya menatap ke depan, suara bicaranya jelas dan runut. Beberapa investor tampak terkesan. Setelah pertemuan, seorang wanita paruh baya menghampirinya. "Bu Ayu, saya sering membaca kisah ibu di media. Saya terinspirasi. Kalau ibu bersedia, saya ingin mengundang ibu mengisi seminar di universitas tempat saya mengajar." Ayu mengangguk. "Dengan senang hati, Bu. Jika itu bisa membantu perempuan lain bangkit, saya akan datang." Begitulah, Ayu bukan lagi sekadar ibu rumah tangga biasa. Ia kini dikenal sebagai pembicara inspiratif, mentor UMKM, dan pemilik butik, Rafa Collection, yang terus berkembang. Namun suatu hari, saat Ayu sedang membuka pelatihan menjahit untuk ibu-ibu di daerah pinggiran, seorang wanita dengan wajah lusuh mendekatinya. Langkahnya ragu-ragu, matanya menunduk. "Ternyata itu Ranti." "Ayu maaf, aku ganggu," ucapnya pelan. Ayu tertegun sejenak. Banyak wajah yang ia temui dalam pelatihan, tapi tak disangka hari itu ia berhadapan langsung dengan perempuan yang pernah merebut suaminya. Ranti tampak jauh dari sosok menggoda yang dulu sering pamer tas dan make up. Kini ia mengenakan daster pudar, rambutnya tak terurus. "Aku dengar kamu sering bantu ibu-ibu." Aku salah satu yang butuh bantuan," katanya sambil menahan tangis. Ayu tak langsung menjawab. Dalam hatinya bergejolak. Inilah perempuan yang dulu mempermalukannya, yang menghancurkan rumah tangganya. Tapi di hadapannya kini, Ranti tak lebih dari seorang wanita yang akhirnya mencicipi pahitnya hidup. Ayu menghela napas. "Kita tidak akan membicarakan masa lalu. Di sini semua orang sama. Kalau kamu memang ingin belajar, silakan ikut. Tapi aku tidak akan memanjakan kamu." Ranti mengangguk cepat, air matanya jatuh satu-satu. "Terima kasih, Ayu, aku janji akan serius." Dan sejak hari itu, Ayu pun membiarkan Ranti ikut pelatihan.
Ia tidak memberi perlakuan khusus. Ia mengajari semua peserta dengan adil dan profesional. Bukan karena ia sudah melupakan, tapi karena ia telah memutuskan untuk tidak membiarkan masa lalu menahannya dari berbuat baik. Malam hari, Ayu duduk di ruang tamu rumahnya, membuka album kecil berisi foto-foto Rafa dan juga potongan berita dari media yang pernah menulis kisahnya. Hatinya terasa penuh. Ia tak lagi merasa sendirian, tak lagi merasa terbuang. Ia sudah melewati badai. Ia sudah memeluk luka. Ia sudah berdiri, tanpa dendam, tanpa ingin membalas. Kini yang ada hanya syukur. Beberapa bulan kemudian, Rafa menerima penghargaan sebagai siswa terbaik dan kreatif. Saat diminta naik ke panggung, anak itu memeluk ibunya lebih dulu sebelum mengambil piala. "Ibu Ayu, kami sangat bangga pada Rafa. Dia anak yang cerdas, sopan, dan penuh semangat. Kami tahu ini pasti karena didikan ibunya yang luar biasa," ujar kepala sekolah sambil tersenyum. Ayu menunduk haru. "Saya hanya mencoba bertahan hidup dan mengajarkan anak saya untuk tidak menyerah." Hidup Ayu kini mungkin tidak sempurna. Ia masih harus membayar cicilan rumah, masih harus membagi waktu antara kerja dan Rafa, masih sering kelelahan. Tapi ia hidup dengan kepala tegak, tanpa perlu bergantung pada siapapun. Tanpa perlu menjilat luka lama. Dan yang paling penting, ia tidak hanya bangkit, tapi juga mengangkat orang lain bersamanya. Roda kehidupan memang berputar. Dan saat ia berada di atas, Ayu memilih tidak menginjak. Ia memilih menuntun. Suatu malam, Ayu menulis status di media sosial. "Terima kasih untuk semua luka, pengkhianatan, dan kesepian. Karena kalian, aku belajar kuat. Karena kalian, aku berdiri." Untuk setiap wanita yang merasa tak berharga karena ditinggal, percayalah, kamu hanya belum menemukan pantulan terhebat dirimu sendiri. Bangkitlah. Pelan-pelan. Tapi terus. Karena kadang, jalan menuju cahaya harus melewati lorong paling gelap. Bunga matahari. Tak lama setelah status itu diunggah, ratusan komentar membanjiri. Banyak yang merasa tersentuh, banyak yang mengaku sedang dalam situasi serupa. Dan Ayu membalas satu persatu. Bukan sebagai tokoh utama dari kisah tragis, tapi sebagai sahabat sesama perempuan yang pernah jatuh, namun tak menyerah.